Ya, kita lanjutkan tadi tanah sebagai substrat ya, sebagai bahan dasar di mana berkembang biaknya dan tumbuhnya tanaman, baik itu tanaman semusim maupun tanaman menaun. Nah, di sini kita berarti ada hubungannya dengan sistem perakaran tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman menaun. Maka persapan oleh sel-sel tanaman melalui kalitra akar atau tudung akar atau ujung-ujung akar yang mempunyai sel-sel yang bersifat meristematik, terjadi absorpsi air dan garam-garam mineral. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ini permukaan tanah, misalnya ini permukaan tanah, ini. Kemudian ini batang-batang tanaman, dan ini ada akar, baik itu akar tunggang maupun akar serabut, ya, akar tunggang atau akar serabut. Nah, ujung-ujungnya, ujung ini atau daerah kalitra, saya gambar lagi tapi hanya ujung akarnya. Ini. Nah, ujung akarnya itu pasti dia mempunyai tudung akar atau kalitra. Nah, ini disebut kalitra. Kalitra atau tudung akar. Tudung akar. Jadi dia untuk melindungi ujung akar menembus batuan induk atau lapisan sedimentasi, daerah ini tetap masih regenerasi, maka masih mempunyai struktur jaringan yang sifatnya meristematik. Jaringan meristematik. Meristematik. Berarti masih berlangsungnya PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi masih regenerasi terus karena dia akan bertambah panjang terus, akan mencari air atau mencari pupuk yang sudah terakumulasi baik pada topsoil atau sedimentasi atau batuan induk. Apalagi tanaman menaun itu sampai dengan batuan induk akar-akarnya, sehingga lapisan batuan induk tadi semakin ke dalam semakin keras untuk melindungi akar tadi supaya tidak rusak waktu menembus batuan-batuan induk. Maka dia dilapisi oleh tudung akar atau kalitra yang selalu sel-selnya bersifat meristematik, tumbuh bertambah panjang mendesak batuan-batuan induk tadi untuk mencari apa? Mencari air dan mencari pupuk yang sudah terakumulasi dengan air tadi. Nah, sehingga melalui ujung kalitra peristiwa absorpsi air dan garam-garam mineral terjadi, ya. Persapan elemen-elemen ujung akar dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu temperatur, basah tidaknya tanah, yang jadi pH-nya, ventilasi tanah atau porositas tanah, dan jenis tekstur tanah, apakah itu lapisan tanahnya bertekstur liat atau liat berdebu, atau debu berpasir, atau pasir berliat. Nah, ini jenis tekstur tanahnya. Kalau faktor dalam, tinggi rendahnya, jadi tinggi rendahnya tanaman. Jadi semakin tinggi tanaman maka akarnya semakin dalam ke dalam tanah. Jenis dan kekerasan atau kerapatan batuan induk tadi, jaringan akarnya bagaimana, dan jumlah bentuk daun tumbuhan. Jadi daun tumbuhan ini semakin rindang, di sini semakin banyak. Nah, kita masih ingat dalam pelajaran ekologi ini disebut apa? Tudung atau kanopi. Kanopi. Semakin besar jumlah kanopinya semakin banyak atau semakin besar, maka jumlah kecepatan P evaporasi semakin tinggi. Berarti penguapan di daun semakin tinggi bila kanopinya semakin banyak. Berarti air tanah banyak yang terabsorpsi. Semakin banyak air tanah masuk ke dalam kanopi atau ujung-ujung akar ini,
maka air tanah itu tadi H+ dan OH-. Berarti dia membentuk tekanan P, pressure ya, tekanan hidrostatis. Plus tekanan daripada ujung-ujung akar semakin meruncing, maka jumlah elektronnya semakin tinggi. Maka tekanan akar pun akan semakin tinggi apabila tekanan hidrostatis pun semakin kuat. Nah, ini tadi hubungannya faktor luar maupun faktor dalam ya. Jenis kerapatan jaringan akar dan jumlah bentuk daun tumbuhan tadi itu sangat menentukan. Jadi di sini ada disebut dengan tekanan hidrostatis, tekanan akar ya, tekanan hidrostatis berarti tekanan air, tekanan akar, dan tekanan-tekanan daripada unsur mineral tadi, unsur pupuk CHONSP tadi. CH ini akan membentuk reaksi-reaksi pada ujung akar yang menimbulkan tekanan akar semakin tinggi. Ditambah lagi dari faktor internal, tumbuhan itu semakin banyak daunnya, semakin lebat kanopinya, maka evaporasi semakin tinggi. Berarti jaringan silem akan dilalui air, tanah, dan unsur-unsur makro dengan cepat sesuai dengan besarnya evaporasi atau penguapan tadi. Jelas tuh ya tentang faktor luar dan faktor dalam. Nah, pengaruh O2 terhadap penimbunan ion-ion, jika jumlah O2-nya ini meningkat dalam tanah, maka jumlah garam-garaman tanah juga meningkat. Kenapa? Karena O2 sebagai zat pembakar, terjadi reaksi pembakaran unsur-unsur tadi. Unsur-unsur nitrogen, kalium, kalsium akan mudah terakumulasi dengan air apabila cukup kandungan oksigen di dalam air, cukup kandungan oksigen di dalam porositas tanah. Berarti tanah perlu penapasan. Napasnya tanah itu ya tadi porositas tanah atau partikel-partikel tanah tadi mampu mengabsorpsi air hujan, mampu mengabsorpsi oksigen yang ada di atmosfer, sehingga bila jumlah nitrogen meningkat dalam larutan, maka penimbunan mineral menurun dan jumlah oksigen juga akan menurun. Bila nitrogen dalam larutan tadi semakin meningkat, pada bila hujan malam hari itu daerah pertanian maupun perladangan semakin tinggi jumlah nitrogen. Nitrogen dari mana? Dari udara bebas, dari atmosfer ini terbawa oleh air hujan. Airnya cukup banyak, nitrogen cukup banyak, tapi untuk mineral-mineral tadi juga akan menurun, jumlah oksigennya akan menurun. Nah, ini. Maka kenapa harus digemburkan tanah, dibajak dan dicangkul? Tujuannya untuk supaya oksigen mampu masuk ke dalam lapisan topsoil. Oksigen mampu untuk memberikan pernapasan akar. Oksigen mampu untuk membakar unsur-unsur mineral yang mentah tadi. Maka jumlah garam tanah bila meningkat, garam-garaman tanah, unsur-unsur makro dan mikro meningkat jadi garam-garaman tanah, maka jumlah respirasi sel tumbuhan akan meningkat. Ya kan? Tidak hanya peristiwa fotosintesa yang meningkatkan jumlah karbohidrat, tapi dibutuhkan dari dalam tanah, yaitu garam-garaman tanah, CHONSP dan sebagai unsur makro dan mikro semakin meningkat, maka jumlah pernapasan sel tumbuhan akan meningkat. Kalau jumlah pernapasannya semakin meningkat, maka terjadi proses peresapan unsur-unsur makro dan mikro dari dalam topsoil akan lebih cepat menuju ke pucuk-pucuk daun, dan itu sangat dibutuhkan untuk membuat keseimbangan asam dan basa di dalam persatuan protoplasma sel daun. Sel akar yang jauh di ujung, jumlah respirasinya kurang giat. Kenapa? Karena semakin tinggi tekanan, suhunya semakin panas. Kalau kita masuk ke dalam tanah semakin dalam, itu bukan semakin dingin, tapi semakin panas suhunya. Otomatis kalau semakin panas, perenggangan tadi akan muncul. Nah, sehingga reaksi-reaksi garam-garaman tanah juga tidak berhasil semuanya. Maka
transpirasi, bila jumlah transpirasi pengiriman unsur-unsur di dalam tanah menuju ke daun semakin meningkat, berarti jumlah air pun juga harus meningkat. Maka garam-garaman tanah dari akar pun menuju ke daun akan semakin tinggi. Sehingga jumlah suhu tanah meningkat, tekanan akar meningkat, maka pengambilan garam-garaman tanah juga meningkat. Nah ini tadi. Jadi semua ini sangat ditentukan oleh lapisan topsoil. Jadi suhu semakin meningkat, maka reaksi-reaksi oksigen semakin tinggi. Nah oksigen itu sebagai apa? Gas pembakar. Gas pembakar yang memungkinkan terjadi reaksi antara unsur makro tanah tadi CHO, NSP dan sebagainya untuk bersenyawa dengan air H2O atau H+ plus OH-, sehingga dia dengan mudah melalui tekanan akar pun akan terabsorpsi menuju ke pucuk-pucuk daun, sehingga pertumbuhan vegetatif semakin baik. Kalau vegetatifnya semakin baik, berarti fase generatif bunga buah pun akan semakin tinggi. Kenapa? Karena hormon atau fitohormon semakin kuat pembentukannya. Pembentukan hormon sangat ditentukan oleh asam-asam amino. Asam amino sangat ditentukan oleh jumlah nitrogen yang ada di dalam sel-sel dedaunan atau sel-sel tumbuhan tadi. Karena nitrogen ini sebagai unsur mutlak untuk perkembangbiakan sel, untuk mitosis sel, baik itu sel vegetatif maupun sel generatif. Nah itu hubungannya dengan sifat-sifat tadi. Nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, sehingga mekanisme di dalam akar pun kita pelajari. Ini yang harus kamu bahas saat kamu menganalisa pemberian pupuk terhadap pengaruhnya terhadap tanaman-tanaman tadi, terhadap pertumbuhan vegetatif maupun generatif, ya. Kemudian lahannya bagaimana, tekstur tanahnya, apakah pasir berliat atau liat berpasir, atau pasir berdebu atau debu berliat dan sebagainya. Itu tekstur tanah, ya. Nah, tekstur tanah ini harus kamu analisa jauh sebelum melakukan uji coba. Minimal pH kamu tahu, pH tanah asam atau basa. Kemudian pada kemiringan lereng atau pada dataran. Kalau kemiringan lereng berarti kamu perhitungkan nanti lengseran-lengseran akibat hujan itu akan terjadi geseran-geseran. Terjadi kristalisasi tadi mengalami perubahan, tergelincir dalam lengseran di tebing-tebing atau dataran tinggi, akan terpecah-pecahkan menjadi partikel yang lebih halus. Yang tadi gumpalan-gumpalan tanah akan menjadi misal. Yang misal tadi di sana akan melepaskan anion dan kationnya. Makanya terlalu halus tanah pun akan boros penggunaan pupuk, karena pupuk banyak teruapkan. Boros penggunaan air juga banyak diuapkan. Kebaliknya terlalu liat pun akhirnya unsur-unsur dan air tadi tidak mampu terabsorpsi oleh tumbuhan karena pekat tanah tadi. Jadi ya, tidak liat, tidak pasir juga. Pengemburan tadi tujuannya merenggangkan partikel-partikel menjadi struktur ini tadi. Tanah adalah partikel halus yang mulanya berupa gumpalan batu, ya. Hujan, air, angin, sinar matahari dan mikroorganisme menyebabkan disintegrasi gumpalan batu, ya. Jadi sangat beruntung dengan cacing, jamur, mikroorganisme, bakteri dan sebagainya. Air, angin, hujan itu membantu penggemburan batuan-batuan yang tadi mengeras akan menjadi lebih lunak, ya. Bahan-bahan organik dalam susunan tanah tadi pada bagian-bagian mineral, tadi ada mineral fosfat, besi dan sebagainya. Kemudian zat organik. Nah, kalau kamu memberikan pupuk hijau, berarti pupuk hijau itu adalah zat-zat organik. Sampah-sampah dapur dan sebagainya itu berarti zat organik. Dan bagian-bagian air serta larutan tanah, kira-kira ada cekungan enggak? Kalau cekungan banyak berarti air banyak di cekungan. Maka di dataran tinggi itu mengalami perubahan kekeringan. Jumlah udara di dalam tanah cukup enggak porositas tanah tadi? Nah, kalau porositasnya renggang-renggang begini, ya, ini masih memungkinkan untuk oksigen keluar. Oksigen juga bisa masuk, air bisa masuk. Tapi kalau dia terlalu rapat, tanah liat,
justru mengalami kesulitan masuknya air maupun oksigen. Maka di sini saya berikan bagian-bagian mineral, nanti ada tabulasi sendiri. Pasir kasar itu sekitar 2,0 mm. Pasir halus itu 0,2 mili. Ya, lebih kecil lagi kan. Kemudian lumpur itu 0,02 mili. Ya. Tanah liat itu 0,02 mili. Jadi tanah liat yang paling halus 2/1000 mm. Makanya dia mudah larut bersama dengan air. Tapi kalau pasir kasar sulit untuk larut dengan air. Renggangannya lebih tinggi lagi. Nah, sehingga kalau kita simpulkan air tanah sebagai larutan tanah, ada partikel. Ya. Ini saya gambarkan partikel tadi. Partikel dibungkus oleh air, maka disebut air kimia. Jadi H2O terikat tidak bebas secara kimiawi di suatu partikel. Ya. Nah, ini sangat subur. Kenapa? Karena sudah langsung bereaksi. Partikel tadi bersama dengan air masuk ke dalam akar. Tapi ada air higroskopis. Jadi airnya itu mengelilingi partikel, tidak membentuk satu senyawa atau reaksi. Yaitu H2O yang mengelilingi partikel-partikel tadi. Justru ini membuat macet reaksi-reaksi pengemburan tadi. Ada lagi air kapiler. Air itu mengisi sela-sela di antara partikel-partikel di celah-celahnya ini. Ini juga tidak lebih subur daripada air kimia. Apalagi ini air gravitasi. Airnya banyak turun ke bagian bawah. Jadi lapisan pasir itu subur pertama kali. Begitu hujan datang, cepat airnya hilang ke bawah. Nah, itu air gravitasi. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini yang paling subur adalah air kimia. Nah, bagaimana supaya partikel-partikel tadi menjadi air kimia? Dibutuhkan pengolahan, pengairan, dibajak, dicangkul dengan traktor maupun dengan cangkul di daerah pegunungan-pegunungan, karena tanahnya berupa tanah liat sehingga dia tidak dapat gembur kalau tidak terkena hujan. Maka saat hujan tadi atau ada air tadi digemburkan dengan bajak atau dengan cangkul. Nah, itu olah lahan untuk komponen tanah. Nah, semua tadi sangat ditentukan oleh faktor luar maupun faktor dalam. Ini perlu kalian catat, semua tadi hubungannya dengan gravitasi. Semakin banyak air, maka air akan turun ke bawah. Lihat, tadi ada yang disebut air gravitasi. Tapi kalau itu pekat tanahnya, tanah liat, maka tidak turun-turun, tapi dia menggenang pada daerah tertentu. Ya, seperti kita di Jawa Barat ini, pegunungan-pegunungannya kebanyakannya tersusun dari tanah liat. Maka di waktu hujan dia menyimpan air. Kering sedikit, airnya akan turun, maka banyak terjadi kelongsoran tanah. Nanti kamu harus siapkan sengkedan-sengkedan, tangga-tangga tadi supaya tidak terjadi lengseran, geseran tanah menuju ke dataran rendah. Kemudian yang tanam tanaman semusim, paling 3-4 bulan sudah ganti komoditasnya, sudah ganti spesiesnya. Nah, itu pupuknya juga mungkin sudah berbeda. Pestisida, herbisidanya juga sudah berbeda. Cara menanamnya, kalau monokotil harus dibiakkan dulu, dikecambahkan dulu, baru dipindahkan ke ladang. Tapi kalau dikotil, cukup kita buat lubang-lubang pada guludan-guludan, sudah kita berikan biji-bijian, sudah tumbuh sendiri, karena dia akarnya akar tunggang. Ya. Tapi kalau monokotil itu akarnya serabut. Kalau tidak kita biakkan, tidak kita kembangkan di dalam tanah, maka dia akan roboh. Contohnya padi. Kenapa padi harus disemaikan dahulu? Karena akarnya serabut. Dari persemen baru kita pindah ke sawah. Nah, sawah ini harus cukup air, tapi juga tidak boleh berlebih air. Kalau berlebih air dia akan mengapung semua. Ini nanti dalam praktek-praktek di masyarakat kamu akan jumpai persawahan, peladangan dan sebagainya yang langsung terapan-terapan. Peladangan juga peladangan apa? Tanaman semusim. Jenis apa? Sayur mayur atau jenis-jenis tanaman perdu. Ya. Seperti kopi, tanaman menahun, coklat, tanaman menahun juga. Nah, itu berbeda dengan tanaman yang hanya 3 bulan sampai 6 bulan. Olahannya lebih banyak lagi bagi tanaman yang bulanan tadi. Karena dia membutuhkan perubahan-perubahan tanah, tekstur tanah
yang berbeda-beda. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, sehingga kita kembangkan nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.